Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan materi falsafah kesatuan ilmu tentang perkembangan filsafat barat dan filsafat Islam. Dengan kelompok 2 itu sendiri beranggotakan 1. Saya sendiri yaitu Lutfi Sahita Dewi dengan nomor NIM 1908076037 dan rekan saya Rofidatul Mumtazah dengan nomor NIM 1908076038. Ada beberapa pokok bahasan dari materi ini, yaitu ada 3 pokok bahasan. Dan filsafat Islam. Yang kedua ada karakteristik filsafat barat dan filsafat Islam, dan yang terakhir ada penegasan ayat-ayat Al-Quran tentang berpikir berdasarkan akal, panca indera, dan berpikir berdasarkan hati. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang sejarah filsafat barat dan sejarah filsafat Islam. Yang pertama, filsafat barat. Nah, filsafat barat itu sendiri terbagi menjadi 4 zaman. Yang pertama ada zaman Yunani kuno, kemudian yang kedua ada zaman patristik atau skolastik. Nah, zaman ini berada pada abad pertengahan. Kemudian zaman ketiga yaitu zaman modern, dan yang keempat ada zaman kontemporer atau zaman sekarang. Yang pertama ada zaman Yunani kuno. Zaman ini berawal dari tahun 529 Masehi. Zaman Yunani kuno disebut juga zaman klasik. Nah, pada zaman ini filsafat Yunani yang dihasilkan sejak masa pasca mitologi Yunani sampai dengan saat ketika Kaisar Justinianus I membubarkan sekolah filsafat Yunani. Pada zaman ini mendapatkan 3 bahasan, yaitu bahasan yang pertama membahas tentang filsafat alam pada masa Prasokrates, yakni ketika logos menggantikan mitos. Kemudian pembahasan yang kedua membahas tentang filsafat manusia yang dimulai masa Sokrates hingga Aristoteles, dan pembahasan yang terakhir membahas tentang aliran Helenik yang berkembang ketika filsafat Yunani mulai memudar seiring magnatnya Aristoteles. Kosmologi Yunani kuno berpendapat bahwa filsafat merupakan suatu penelaah terhadap alam semesta untuk mengetahui asal mulanya, unsur-unsur di dalamnya, dan kaidah-kaidahnya. Kemudian setelah adanya zaman Yunani kuno, muncullah zaman patristik atau skolastik yang berada pada abad pertengahan. Patristik berasal dari kata Latin patres atau yang berarti bapak-bapak gereja. Zaman patristik ini terbagi menjadi 2, yaitu patristik Yunani atau patristik Timur dan patristik Latin yang disebut juga dengan patristik Barat. Nah, pada patristik Yunani, tokoh-tokoh utamanya yaitu Clemens dari Alexandria, Origenes, Gregorius dari Nazianze, dan Dionysius. Sedangkan tokoh pada patristik Latin atau patristik Barat yaitu ada Hilarius, Ambrosius, Hieronymus, dan Augustinus. Sedangkan zaman skolastik ini ditandai dengan diajarkannya filsafat di sekolah dan di universitas. Skolastik sendiri berasal dari bahasa Latin scholasticus yang berarti sekolah atau guru.
kemudian zaman modern. Zaman modern berawal dari abad 16 hingga abad ke-19. Filsafat abad modern ini didahului oleh pergerakan filsuf yang menantang dominasi gereja pada pertengahan abad ke-16. Maka lahirlah gerakan Renaissance di Prancis dan Italia, Enlightenment di Inggris, dan Aufklärung di Jerman. Filsafat kemudian memisahkan diri dari tumpuan agama versi gereja. Nah, mulai dari sinilah berawal istilah sekularisasi atau pemisahan kewenangan antara keilmuan atau sains dan agama. Nah, sekularisme inilah yang membawa filsafat barat pada perkembangan dan penyebaran yang sangat pesat. Kemudian yang terakhir ada zaman kontemporer atau zaman sekarang. Nah, zaman ini dimulai sejak abad 20 hingga sekarang ini atau abad 21. Para filsuf mengumumkan atau mengeneralisasi gerakan mereka ke dalam bentuk komunitas tertentu. Filsafat barat era kontemporer ini ditandai dengan munculnya berbagai aliran. Nah, pada zaman ini muncul aliran yang menunjukkan kelanjutan dari corak filsafat sebelumnya. Aliran yang dimaksud itu yaitu seperti aliran neo-hegelianisme, neo-marxisme, neo-kantisme, dan neo-thomisme. Di samping itu muncul juga aliran yang benar-benar baru seperti positivisme, fenomenologi, eksistensialisme, pragmatisme, strukturalisme, dan postmodernisme. Nah, pada sejarah filsafat Islam terbagi menjadi 3 sumber atau 3 sejarahnya. Nah, sejarah yang pertama itu ada periodisasi sejarah Islam, kemudian yang kedua bermula dari gerakan penerjemahan, dan yang ketiga bersumber dari rasionalitas Islam. Yang pertama, periodisasi sejarah Islam. Nah, pada abad ini dibagi menjadi 3 zaman, yaitu zaman klasik pada tahun 650 sampai 1250 Masehi, masa pertengahan yaitu pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi, dan yang terakhir zaman modern dari tahun 1800 Masehi hingga sekarang. Pada zaman klasik digambarkan sebagai ekspansi, integrasi, dan puncak kemajuan. Pada periode klasik ini lahir pemikiran-pemikiran besar di bidang teologi atau kalam, di bidang filsafat, tasawuf, fikih, sains, kedokteran, hingga seni dan arsitektur. Sementara itu pada abad pertengahan digambarkan sebagai abad kemunduran, masa disintegrasi politik dan stagnasi pemikiran. Pada masa pertengahan akhir ini muncul 3 kerajaan besar yang melahirkan pembaruan pemikiran Islam. Nah, 3 dinasti itu adalah dinasti Utsmani di Turki, dinasti Safawi di Persia, dan dinasti Mughal di India. Kemudian pada periode sejarah Islam modern dimulai dari keprihatinan terhadap kondisi dunia Islam yang secara politis memang berada dalam kekuasaan kolonialisme dan imperialisme barat. Pada periode ini merupakan era kebangkitan dan pembaruan setelah sempat mengalami kemunduran pada abad pertengahan. Sejarah filsafat Islam yang kedua bermula dari gerakan penerjemahan. Nah,
Penerjemahan ini berlangsung secara besar-besaran di Baghdad pada masa kekhilafahan Al-Mansur. Nah, beliau itu dikenal sebagai khilafah yang sangat menyukai filsafat, ilmu hukum, dan astronomi. Karena hal itu, beliau memerintahkan penerjemah filsafat dan sains Yunani. Usaha penerjemahan ini dilanjutkan Khilafah Harun ar-Rasyid pada tahun 786 hingga 809 Masehi, dan puncaknya terjadi pada masa Khilafah Al-Ma'mun pada tahun 198 hingga 218 Masehi. Nah, sejarah filsafat Islam yang terakhir bersumber dari rasionalitas Islam. Banyak peneliti menyatakan bahwa pemikiran rasional hingga filosofis Islam lahir bukan dari pihak luar, melainkan dari kitab suci mereka sendiri, khususnya pada Al-Quran. Dahulu ketika Rasulullah SAW masih hidup, semua persoalan bisa diselesaikan dengan cara ditanyakan langsung kepada beliau. Akan tetapi hal tersebut tidak bisa dilakukan setelah Rasulullah wafat, dan persoalan-persoalan semakin banyak dan rumit seiring dengan perkembangan Islam. Untuk itu perlu upaya untuk memahami Al-Quran dengan 3 model kajian resmi. Model kajian resmi yang pertama yaitu penggunaan takwil. Nah, penggunaan takwil ini sendiri untuk mengungkap atau menjelaskan masalah-masalah yang sedang dibahas. Kemudian model yang kedua ada pembedaan antara istilah-istilah atau pengertian yang mengandung lebih dari satu makna. Nah, pembedaan istilah ini justru lebih mendekati model pemecahan filosofis dibandingkan dengan penggunaan takwil. Model yang terakhir yaitu penggunaan kias atau analogi atas persoalan-persoalan yang tidak ada penyelesaiannya secara langsung dalam teks. Nah, misalnya nih, apakah larangan menimbun emas dan perak? Nah, pertanyaan itu terdapat pada Quran surat At-Taubah ayat 34. Baiklah, akan kami lanjutkan. Selanjutnya adalah karakteristik filsafat Barat dan filsafat Islam. Sebelum menggali lebih dalam mengenai karakteristik filsafat Barat dan filsafat Islam, alangkah lebih baiknya kita mengetahui karakteristik dasar filsafat oleh John Henry Draper. Di antaranya, yang pertama, berpikir radikal. Menurutnya, berpikir secara radikal adalah karakter utama filsafat, karena berpikir radikal berarti berpikir secara mendalam untuk mencapai akar persoalan yang dipermasalahkan. Kemudian karakteristik yang kedua menurutnya adalah mencari asas, berarti berupaya menemukan sesuatu yang menjadi esensi realitas. Dan yang ketiga, memburu kebenaran, yakni kebenaran yang tidak meragukan untuk memperoleh suatu kebenaran yang hakiki. Karakteristik selanjutnya adalah mencari kejelasan, yakni gigih untuk mengeliminasi segala sesuatu yang tidak jelas, rahasia, maupun bersifat teka-teki. Dan karakteristik yang paling menonjol dari filsafat adalah berpikir rasional, yakni berpikir secara logis, sistematis, dan kritis. Adanya karakteristik ini menjadi dasar filsafat Barat dan filsafat Islam yang tentunya tidak jauh dari karakteristik John Henry Draper ini. Kemudian langsung saja kita membahas karakteristik dari filsafat Barat. Karakteristik filsafat Barat ini ditandai dengan 4 filsafat. Yang pertama filsafat Yunani, yang kedua filsafat pada abad pertengahan, yang ketiga
filsafat abad modern, dan yang keempat filsafat abad kontemporer. Semuanya memiliki karakteristik tersendiri, yakni pada filsafat Yunani, periode Yunani ini sering disebut sebagai periode filsafat alam, karena pada periode ini banyak para ahli pikir alam yang memusatkan perhatiannya dan pikirannya kepada apa yang diamati di sekitarnya. Mereka membuat pernyataan-pernyataan tentang gejala alam yang bersifat falsafati atau berdasarkan akal dan tidak berdasarkan mitos. Kemudian filsafat abad pertengahan. Pada abad pertengahan, objek utama yang dikaji para ahli filsafat ini adalah tentang ketuhanan atau teosentris. Filsafat barat abad pertengahan identik dengan kekaisaran Romawi, karena menurut sejarah peradaban, Yunani jatuh ke tangan Romawi. Di wilayah kekaisaran Romawi, filsafat Yunani ini berintegrasi dengan agama Kristen sehingga membentuk formulasi baru yang merupakan filsafat Eropa yang sesungguhnya. Kemudian yang ketiga, pada filsafat abad modern, yang mana secara historis abad modern ini dimulai sejak adanya krisis pada abad pertengahan selama 2 abad silam sekitar 14 sampai abad 15 yang ditandai dengan munculnya gerakan Renaissance yang berarti kelahiran kembali pada masa ini. Objek kajian utama pada filsafat abad modern adalah manusia atau antroposentris. Perbedaan objek besar kajian inilah yang menyebabkan adanya pengklasifikasian dalam sejarah filsafat barat. Kemudian yang keempat, pada filsafat abad kontemporer. Dalam abad kontemporer, objek besar pokok kajian filsafat ini adalah ilmu atau logosentris, di mana filsafat ilmu adalah salah satu bidang kajian filsafat yang banyak diminati pada abad kontemporer hingga sampai saat ini. Filsafat ilmu dapat dipahami dari dua sisi, yaitu sebagai disiplin ilmu dan sebagai landasan filosofis ilmu pengetahuan. Selanjutnya akan diterangkan lebih jelas lagi karakteristik pada zaman Yunani kuno, abad pertengahan, abad modern, dan abad kontemporer. Pada masa Yunani kuno, tokoh-tokoh yang berperan diantaranya adalah Thales, Anaximandros, Pythagoras, Heraklitos, Socrates, Plato, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh yang berperan pada zaman Yunani kuno di bidang filsafat. Kemudian pada abad pertengahan ini dibagi menjadi 3, yakni pada masa patristik, masa skolastik, dan masa peralihan. Masa patristik sendiri atau istilah patristik berasal dari bahasa Latin yang berarti Peter atau Bapak, yakni pemimpin gereja. Para pemimpin gereja ini dipilih dari golongan atas atau golongan ahli pikir sehingga menimbulkan sikap yang beragam antara menolak filsafat Yunani dan menerimanya. Di antara tokoh-tokoh besar pada masa patristik adalah Justinus Martyr, di mana pendapatnya agama Kristen bukan agama baru karena Kristen lebih tua dari filsafat Yunani, dan Nabi Musa dianggap sebagai awal kedatangan Kristen. Kemudian Clemens, ia membatasi ajaran-ajaran Kristen agar tidak terkontaminasi ajaran filsafat Yunani. Ia memerangi ajaran yang anti-Kristen. Menurutnya, filsafat Yunani dapat dijadikan alat untuk memperdalam iman Kristen dalam arti memikirkannya secara mendalam. Dan masih banyak tokoh-tokoh lainnya pada masa patristik. Kemudian masa skolastik. Istilah skolastik adalah kata sifat yang berasal dari kata school yang berarti sekolah. Jadi, skolastik merupakan aliran yang berhubungan dengan sekolah. Filsafat skolastik adalah filsafat yang mempunyai corak semata-mata agama. Bisa dikatakan bahwa filsafat skolastik adalah filsafat Nasrani karena banyak dipengaruhi oleh ajaran gereja.
Adapun tokoh-tokoh besar yang berperan pada masa skolastik antara lain Peter Aberlardus, Thomas Aquinas, dan masih banyak tokoh-tokoh yang lainnya. Kemudian pada masa peralihan ini merupakan embrio dari filsafat barat abad modern. Masa peralihan ditandai dengan munculnya Renaissance, Humanisme, dan Reformasi yang berlangsung antara abad ke-14 sampai abad ke-16. Renaissance sendiri adalah kelahiran kembali Eropa atau suatu gelombang pemikiran yang dimulai di Italia, Prancis, Spanyol, dan menyebar hingga ke seluruh negara-negara Eropa lainnya. Di antara tokoh-tokoh yang berperan pada masa peralihan antara lain adalah Leonardo da Vinci, Michelangelo, Machiavelli, dan Giordano Bruno. Kemudian pada abad modern, dalam filsafat abad modern muncul berbagai aliran pemikiran seperti rasionalisme, empirisme, kritisme, idealisme, positivisme, evolusionisme, materialisme, dan kantianisme, serta pragmatisme, filsafat hidup, fenomenologi, eksistensialisme, dan neotomisme. Sedangkan pada abad kontemporer merupakan kelanjutan dari abad modern, di mana tokoh-tokoh yang berperan antara lain adalah Imre Lakatos dan Thomas Kuhn. Adapun karakteristik filsafat Islam terbagi menjadi 3 di antaranya. Yang pertama, filsafat Islam. Kemudian, yang menjadikannya berbeda dengan filsafat Barat, yakni filsafat Islam mengacu pada sumber hukum Al-Quran dan sunnah-sunnah yang telah dibawa oleh Nabi, di mana filsafat Islam ini telah dikatakan tadi membahas masalah yang belum pernah dibahas filsafat Barat, seperti filsafat kenabian atau Al-Nazariyah Al-Nubuwah, serta antara wahyu dan akil. Pembahasan selanjutnya yakni penegasan ayat-ayat Al-Quran tentang filsafat. Di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat filosofis, yaitu suatu ayat yang perlu perenungan mendalam karena ayat-ayat tersebut memang bertentangan dengan pengetahuan umum biasa, sehingga diperlukan tafsir yang mendalam. Mengkajinya harus secara radikal, pemikirannya harus berlapis-lapis untuk menemukan makna dari firman Allah serta penggalian tafsir yang tetap pada firman Allah tersebut. Di antaranya ayat-ayat Al-Quran tersebut, yang pertama adalah firman Allah pada Quran Surat Qaf ayat 16 yang berarti, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui segala sesuatu yang dibisikkan oleh hatinya, serta kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ayat tersebut, jika dilihat, melanggar logika dasar manusia. Pertanyaannya adalah, seandainya memang Tuhan dekat, tentu ia dapat dilihat dan diraba. Kenyataannya adalah tidak. Jadi, ayat-ayat ini mengandung makna yang dalam sehingga dibutuhkan tafsir yang kuat dan tetap pada firman Allah tersebut. Jadi tidak merubah makna dan maksud dari firman Allah tersebut. Seperti halnya ayat sebelumnya, pada Quran Surat An-Nur ayat 35 ini juga menjelaskan hal serupa, yang berarti Allah adalah cahaya langit dan bumi. Pertanyaannya adalah, jika Allah adalah cahaya, maka berarti Allah dapat dilihat. Kalau dapat dilihat, berarti samalah ia dengan manusia, sedangkan itu adalah sesuatu yang mustahil. Sehingga perlu pemikiran yang begitu dalam untuk memahami ayat-ayat Al-Quran ini. Selanjutnya, penegasan ayat Al-Quran pada Quran Surat Al-A'raf ayat 184 ini mengajak kita untuk berfilsafat atau memahami secara pikiran
panca indera, dan menggunakan hati. Yang artinya adalah, dan apakah mereka tidak merenungkan bahwa teman mereka Muhammad tidak gila? Dia, Muhammad, tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang jelas. Dari ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa janganlah kita melihat seseorang itu hanya dari sampulnya saja. Semua yang diucapkan oleh orang lain harus kita pahami, harus difikirkan menggunakan panca indera kita, menggunakan pikiran dan menggunakan hati. Jangan langsung dibantah dan berargumen negatif, karena ketahuilah dari ayat Al-Quran di atas, kita dapat berpikir ke belakang di zaman Rasulullah, di mana Rasulullah SAW menjadi nabi terakhir untuk mengajarkan umat Islam. Dan tentunya di zaman itu pasti banyak sekali orang yang menolak, bahkan menganggap beliau gila atau mengajarkan kesesatan. Tapi percayalah, pengikut ajaran Rasulullah SAW tidak berpikir demikian. Seperti contoh melihat akhlak Rasulullah yang begitu mulia, sehingga mendorong orang mempercayai Rasulullah. Menggunakan pikiran, yaitu apa yang diucapkan Rasulullah itu pasti mendatangkan keberkahan, dan juga menggunakan hati, yaitu dari cara Rasulullah mengajarkan Islam. Dengan begitu, banyak orang tersentuh dan akhirnya mengikuti Islam. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian pembahasan yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.